Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga semangat. Bertemu lagi bersama saya Soehartina, Guru BK Man 2 Lebak, dalam channel BK Mandala. Hari ini kita akan membahas mengenai tipe gaya belajar. Kamu dengan teman kamu pasti berbeda gaya belajarnya. Ada yang senang membaca, ada yang senang mendengar, ada juga yang suka praktek. Nah, tipe gaya belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, auditory. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Baik, setelah dijelaskan secara singkat mengenai tipe gaya belajar, untuk selanjutnya silakan teman-teman untuk menyiapkan alat tulis berupa kertas dan pensil ataupun pulpen. Di sesi berikutnya, teman-teman diminta untuk menjawab 15 pertanyaan. Baca pertanyaan dan pilihlah jawaban yang pertama kali masuk dalam pikiran teman-teman. Jangan sampai menghabiskan waktu dengan hanya memikirkan satu pertanyaan saja. Apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Tugas teman-teman selanjutnya adalah silakan untuk menghitung jumlah jawaban untuk setiap opsi, lalu pilih opsi terbanyak dari jawaban teman-teman. Misal, terbanyak adalah opsi A dengan 8 jawaban. Baik teman-teman, apakah sudah dihitung jawabannya? Jika skor kamu sebagian besar adalah A, maka kamu memiliki gaya belajar visual. Kamu belajar dengan penglihatan dan melihat. Lalu bagaimana karakteristik belajar dengan gaya visual? Yang pertama, kamu membuat banyak catatan terperinci. Dan kamu cenderung duduk di depan. Kamu biasanya terlihat rapi dan bersih. Dan juga, kamu sering menutup mata untuk memvisualisasikan atau untuk mengingat sesuatu. Yang kelima, kamu mencari sesuatu untuk ditonton jika merasa bosan. Keenam, kamu senang melihat apa yang mereka pelajari. 7. Kamu diuntungkan oleh ilustrasi dan presentasi yang menggunakan warna-warni. Kamu adalah orang yang tertarik pada bahasa tulis atau lisan yang kaya akan gambar. Dan kamu lebih menyukai rangsangan atau stimuli yang terisolasi dari gangguan auditory dan juga kinestetik. Dan yang terakhir, kamu lebih menyukai lingkungan yang berkomunikasi dan secara pasif. Jika skor kamu sebagian besar adalah B, maka kamu memiliki gaya belajar auditory. Kamu belajar dengan pendengaran dan mendengarkan.
Bagaimana karakteristik tipe auditory? Yang pertama, kamu duduk di tempat di mana dapat mendengar tapi tidak perlu memperhatikan apa yang terjadi di depan. Biasanya kamu suka duduk di pojokan atau duduk di belakangmu pun kamu tidak apa-apa. Asal kamu dapat mendengar suara guru, tidak menjadi masalah untukmu. Yang kedua, kemungkinan kamu tidak pernah menyerasikan pakaian dan warna, tetapi kamu dapat menjelaskan mengapa kamu memakai pakaian yang seperti itu. Wah, tabrak warna pun kayaknya tipe auditory masa bodoh ya. Yang ketiga, bersenandung atau berbicara kepada diri sendiri atau kepada orang lain jika merasa bosan. Yang keempat, mendapatkan pengetahuan dengan membaca nyaring. Wah, ini sih kayaknya paling seru ya kalau lagi baca buku. Yang kelima, mereka melakukan pekerjaan dengan cara melakukan verbalisasi kepada diri sendiri. Wah, ngomong sendiri dong ya. Jika tidak melakukannya, mereka mengalami kesulitan dalam membaca peta, diagram, atau menyelesaikan tugas konseptual seperti matematika. Ayo, siapa yang merasa punya karakteristik seperti ini? Jika skor kamu kebanyakan adalah C, kamu memiliki gaya belajar kinestetik. Kamu belajar dengan meraba dan melakukan. Bagaimana karakteristik gaya belajar kinestetik? Yang pertama, harus aktif dan sering istirahat. Lalu, kamu sering berbicara dengan tangan Anda dan juga dengan bahasa tubuh. Kamu ingat apa yang telah dilakukan, tetapi malah mengalami kesulitan untuk mengingat apa yang telah dikatakan atau dilihat. Aduh, hati-hati nih ya. Yang keempat, mencari alasan untuk dapat bermain-main dengan sesuatu atau pergi ketika merasa sudah bosan. 5. Mengandalkan pada apa yang dapat mereka alami atau lakukan secara langsung. 6. Kegiatan yang berhubungan dengan memasak, bangunan, teknik, dan seni membantu kamu dalam memahami dan belajar sesuatu. Wah, kayaknya prakarya jadi pelajaran paling favorit ya. Yang ketujuh, menyenangi kunjungan lapangan dan tugas-tugas yang berhubungan dengan rekayasa bahan. Suka praktik banget nih kayaknya ya. Yang kedelapan, duduk dekat pintu atau tempat lain di mana mereka dapat dengan mudah bangun dan bergerak ke sana kemari. Memang nggak bisa diem ya. Yang kesembilan, tidak betah di kelas yang kurang dalam pengalaman praktek. Aduh, jangan-jangan yang sering izin ke belakang itu kayak belajarnya kinestetik ya. Yang terakhir, kamu berkomunikasi dengan cara menyentuh dan lebih menghargai motivasi yang diekspresikan secara fisik, seperti tepukan di bahu. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah kamu sudah menemukan gaya belajar yang paling dominan dalam diri kamu? Keren! Mau itu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, ataupun gaya belajar kinestik, semuanya itu unik dan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semua kalian itu adalah istimewa. Semua gaya belajar itu adalah unik dan punya karakteristiknya masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah bukan media pembelajarannya, bukan gaya belajarnya, tapi bagaimana kamu menikmati proses dari belajar itu sendiri. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like. See you!